Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Sancho kini tak seperti Sancho lagi. Jadon Sancho belum benar-benar menunjukkan sinarnya di Manchester United. Mantan bek MU Rio Ferdinand melihat Sancho tak percaya diri lagi. Ferdinand merasa seharusnya Sancho bisa mendapatkan gol lebih banyak. Ia kerap berada di posisi bagus dan mendapatkan suplai yang baik, namun seringkali tak berani merangsek dan memutar kembali bola ke gawang. Entah apa masalahnya, kepercayaan dirinya enggak ada. Sancho yang sering kita lihat dulu enggak terlihat di Old Trafford, ujar Ferdinand. Erik ten Hag dan Cristiano Ronaldo bakal damai? Erik ten Hag bersikap tegas kepada Ronaldo sebab ini bukan kali pertama manajer asal Belanda itu kecewa dengan sikap Ronaldo. Kini kabarnya Erik ten Hag akan mengadakan pertemuan dengan Cristiano Ronaldo pada Selasa 25 Oktober 2022 waktu setempat. Sang manajer telah menyiapkan skenario damai kepada penyerang berusia 37 tahun tersebut. Secara umum, Ten Hag siap menerima kembali kehadiran Ronaldo di tim utama United. Bahkan jika kondisinya siap, Ten Hag punya rencana untuk memainkan Ronaldo pada laga Liga Eropa. Namun belum ada keputusan akhir yang diambil. Hakan Calhanoglu masuk daftar transfer Manchester United. Dilansir Calcio Mercato, MU mengarahkan radar mereka ke Italia. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Calhanoglu dari Inter Milan. Ini disebabkan sang playmaker memiliki rekam jejak yang apik selama bermain di Italia. Ia mampu menjadi pengatur permainan Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Ia juga produktif menciptakan gol dan assist. Jadi Manchester United menilai sang playmaker bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Gabriel Jesus mau Arsenal langsung ngegas lagi. Rentetan kemenangan Arsenal terhenti di markas Southampton. Gabriel Jesus menegaskan timnya bertekad untuk memetik kemenangan sebanyak mungkin sebelum jeda Piala Dunia 2022. Oleh karena itu Arsenal tak ingin membuang waktu untuk kembali ke jalur positif meski belakangan sedang agak seret dengan gol. Kami sedang mencoba melakukan yang terbaik untuk menang, untuk memenangi laga sebanyak mungkin sebelum Piala Dunia. Kami harus mengalihkan pikiran kami dan kembali menampilkan permainan kami, ujar Gabriel Jesus. Pesan Pep buat Haaland saat liburan, jangan kebanyakan makan. Haaland jadi salah satu pemain top yang tidak akan tampil di Piala Dunia 2022. Oleh karenanya, Haaland mendapatkan waktu libur panjang sekitar sebulan dan ini boleh dibilang jadi keuntungan untuk City. Sebab Haaland bisa melemaskan badan dulu sebelum beraksi lagi di akhir tahun. Oleh karenanya, Pep selaku manajer Manchester City menitipkan pesan untuk pemain 22 tahun tersebut. Pep berharap Haaland tidak terlalu memforsir makan dan minum selama masa liburan yang dikhawatirkan akan mengganggu kondisi tubuhnya. Ancelotti ke pemain Madrid, kalau takut cedera mending di rumah saja. Dengan Piala Dunia 2022 kurang dari sebulan lagi, ada kekhawatiran para pemain Madrid akan menyimpan tenaga. Mereka tidak akan tampil maksimal demi menghindari cedera agar bisa main di Qatar bulan depan. Oleh karenanya Ancelotti pun memberikan peringatan keras soal ini. Cedera itu selalu ada dalam sepak bola. Jika Anda tidak mau cedera, maka mending di rumah dan duduk manis di sofa menonton film saja. Anda tidak hanya bisa cedera dalam pertandingan, tetapi juga di sesi latihan, ujar Ancelotti. Van Dijk saja takut kena omel Klopp.
Sejak gabung Liverpool pada Januari 2018, Van Dijk langsung jadi pemain kunci, tetapi ada tanggung jawab besar di balik melesatnya karir Van Dijk. Maka wajar jika Van Dijk terlihat cukup sering diteriaki oleh Klopp, sekalipun dia lagi main bagus. Namun Van Dijk mengakui kalau dia senang diteriaki Jurgen Klopp saat sedang bermain, tetapi terkadang Van Dijk ciut juga kena omel manajernya. Jika seseorang melakukan itu, maka itu pertanda dia sangat peduli dengan Anda. Jadi saya sih menikmati gayanya yang seperti itu karena sangat membantu saya, ujar Van Dijk. Siklus akan berakhir, Klopp diprediksi tak akan melatih Liverpool musim depan. Mantan pelatih Tottenham Hotspur Tim Sherwood berbicara tentang masa depan Jurgen Klopp di Liverpool. Menanggapi performa buruk Liverpool saat ini, Sherwood menilai The Reds tidak akan menjadi juara Premier League pada musim ini. Pasukan Klopp sudah tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Mereka juga terpaut 10 poin di belakang juara bertahan Manchester City. Sherwood juga merasa pelatih asal Jerman itu akan segera mengakhiri siklusnya di Anfield. Dia memperkirakan Klopp tidak akan melatih Liverpool pada musim depan. Ilkay Gundogan naik jabatan jadi kapten Manchester City. Manchester City baru saja memilih kapten baru di musim 2022-2023. Sosok yang terpilih sudah tidak asing bagi skuad Manchester City, yaitu Ilkay Gundogan. Pemain yang sudah hampir 7 tahun di Manchester City itu menjadi kapten bukan karena pilihan pelatih. Proses pemilihan kapten diserahkan sepenuhnya kepada rekan-rekannya. Sebelum mendapatkan kepercayaan rekan-rekannya, Gundogan memang sudah menjabat sebagai wakil kapten di skuad. Bahkan di musim ini pilihan kapten selalu di antara dirinya atau Kevin De Bruyne. Restu dari pemilik turun, PSG siap perpanjang kontrak Sergio Ramos. Nasib Sergio Ramos di Paris Saint-Germain tengah menghangat dalam beberapa bulan terakhir. Itu tak lepas dari kontrak Sergio Ramos di Paris Saint-Germain yang bakal berakhir pada musim panas 2023. Wacana soal memperpanjang kontrak baru bagi Ramos kini mulai mengemuka. Direktur olahraga PSG Luis Campos dilaporkan telah mendapatkan lampu hijau dari sang pemilik klub untuk menawarkan kesepakatan baru untuk Ramos. PSG bisa menawarinya kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan pada musim berikutnya. Laurent Blanc berharap kemenangan pertamanya di Lyon jadi awal kesuksesan. Lyon mengakhiri 6 pertandingan beruntun tanpa kemenangan setelah mengalahkan Montpellier 2-1. Laurent Blanc senang dengan kemenangan tersebut yang sekaligus menjadi kemenangan pertamanya di Lyon sejak mengambil alih kursi kepelatihan dari Peter Bosz sejak 2 pekan lalu. Blanc senang dengan mental yang ditunjukkan oleh pemain-pemainnya dan berharap kemenangan tersebut bisa menjadi awal dari kesuksesan untuk timnya. Tantangan bagi Blanc dan Lyon berikutnya datang ketika Lille akan bertandang ke Stadion Groupama pekan depan. Gio Reyna bercerita pengorbanannya untuk bisa pulih dari cedera. Gio Reyna senang bisa kembali ke lapangan saat Borussia Dortmund mengalahkan VfB Stuttgart. Jadi starter untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan pulih dari cedera, pemain internasional Amerika Serikat itu menunjukkan penampilan yang luar biasa saat ditugaskan beroperasi di sayap kiri. Rasanya sangat menyenangkan, sudah lama ditunggu. Begitu banyak kerja keras yang terjadi di balik layar. Tidak ada liburan musim panas, 5-6 jam rehabilitasi sehari. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa bertahan melalui itu. Tetapi saya senang bisa kembali, kata Reyna. Fabrizio prediksi Jude Bellingham jadi gelandang termahal di muka bumi. Karir Jude Bellingham di dunia sepak bola semakin bersinar setelah ia direkrut Borussia Dortmund dari Birmingham City pada musim panas 2020. Terkait jabatan tersebut, jurnalis sepak bola ternama asal Italia Fabrizio Romano memprediksi bahwa Bellingham berpeluang besar menjadi gelandang termahal di sepanjang sejarah sepak bola. Di usia yang masih muda, Jude Bellingham memang sudah menjadi pemain reguler di lini tengah Borussia Dortmund dengan sumbangsi 18 gol dan 20 assist dari total 107 penampilannya. Sorotan kian meningkat, Klopp saya tidak akan bersembunyi.
Sorotan kuat tertuju pada Jurgen Klopp dan timnya setelah kekalahan ketiga mereka musim ini dengan hanya 16 poin yang diamankan setelah 11 pertandingan Liga setelah kehilangan poin pada 7 kesempatan berbeda. Tetapi Klopp bukan orang yang mengabaikan tanggung jawab. Kami memiliki situasi sulit di klub saya sebelumnya dan saya tidak pernah merasa bahwa seseorang ingin saya keluar. Tetapi selama bukan itu masalahnya, tugas saya adalah menemukan solusi dan tidak bersembunyi dalam situasi yang berbeda, ujar Klopp. Berkat pemecatan Tuchel di Chelsea, Kepa jadi gacor lagi. Mantan pemain Manchester United Peter Schmeichel percaya kebangkitan Kepa Arrizabalaga di Chelsea membuktikan manfaat dari pemecatan Thomas Tuchel. Kepa hanya menjadi pilihan kedua di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kiper asal Spanyol tersebut berada di belakang Edouard Mendy. Datangnya Graham Potter plus cederanya Mendy menghadirkan kesempatan kedua buat Kepa. Dia tampil sangat bagus di bawah mister gawang. Kepa mencatatkan 5 clean sheet dari 9 pertandingan sejauh ini. Penampilan apiknya membuat Mendy sekarang tersisih ke bangku cadangan. Weston McKennie ingin tinggalkan Juventus, Tottenham Hotspur jadi tujuan. Weston McKennie mendapatkan menit bermain secara konsisten di bawah asuhan Massimiliano Allegri, namun tidak terlihat cukup impresif di lapangan. McKennie disebutkan mulai tak bahagia dan ingin menjajal kesempatan bermain di luar Italia. Pemain berusia 24 tahun ini ingin pindah ke Premier League dan kabarnya sedang dipertimbangkan oleh Tottenham Hotspur. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa sebuah tawaran bernilai sekitar 30 juta euro akan membuat Juve segera merelakan pemain asal Texas tersebut. Lautaro Martinez sesali banyaknya poin Inter yang hilang di Serie A. Lautaro Martinez menyebut kecil peluang Inter Milan untuk menjuarai Serie A musim ini menyusul banyaknya poin Nerazzurri yang hilang di awal musim. Dari 11 giornata, Inter Milan saat ini tertahan di urutan ke-7 klasemen dengan koleksi 21 poin. Inter pun kini sepertinya hanya berusaha untuk mengincar posisi 4 besar saja karena jarak mereka yang lumayan jauh itu dengan puncak klasemen. Tidak, kami sudah terlalu banyak kehilangan poin penting, jadi fokus kami sekarang adalah untuk bangkit kembali. Begitu kata Lautaro mengenai peluang juara Scudetto Inter musim ini. Lolos ke fase gugur, AC Milan bakal kantongi 923 miliar rupiah. Tekanan besar berada di pundak Pioli dan skuadnya di sisa 2 pertandingan dan Milan sangat berharap menembus babak 16 besar Liga Champions. Skuad Stefano Pioli saat ini masih tertahan di posisi 3 grup E. Pasalnya jika berhasil memenuhi target ini, I Rossoneri bisa mengantongi 60 juta euro atau 923 miliar rupiah dari UEFA. Angka tersebut bahkan masih bisa lebih tinggi lagi. Selain itu, pendapatan dari hak siar pertandingan Liga Champions juga bisa menambah pundi-pundi keuangan Milan. Kemenangan demi kemenangan bisa membuahkan uang lebih besar di kompetisi. Frank Kessie beri kredit kepada Xavi Hernandez atas kebangkitan Barcelona. La Blaugrana kehilangan tahta pemuncak klasemen sementara La Liga pada pekan lalu usai dikandaskan 1-3 di Santiago Bernabeu. Mereka meresponnya dengan mengalahkan Villarreal 3-0 dan yang terbaru kontra Athletic Bilbao 4-0. Frank Kessie pun memuji sang manajer atas keberhasilannya membangkitkan motivasi tim dan mengembalikan mereka ke jalur kemenangan, terlebih dengan permainan yang juga menyenangkan. Setelah pekan yang menyulitkan, kami bangkit seperti ini, itu juga berkat Xavi dan staf yang tahu caranya mencari solusi dan mengembalikan moral dan juga motivasi tim, kata Kessie. Presiden La Liga peringatkan Barcelona soal kondisi ekonomi klub. Presiden La Liga Javier Tebas membahas situasi ekonomi Barcelona, mengklaim bahwa beban gaji mereka sangat mengkhawatirkan. Meskipun Barca telah mendapat suntikan dana dari banyak pihak seperti menaikkan kontrak dengan sponsor dan menarik tuas ekonomi, Tebas menyarankan agar tim Katalan tak hanya berusaha menambah pemasukan, tetapi juga harus mengurangi pengeluaran gaji pemain. Lebih lanjut, Tebas juga membahas bahwa Barca bisa saja terancam kehilangan pemasukan yang cukup signifikan jika terlempar dari Liga Champions.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!